Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di dalam kelas saya di kelas kali ini di kelas sosial media marketing. Oke, di dalam pembahasan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai bagaimana social media marketing campaign itu dilakukan dan apa saja sebenarnya yang perlu kita pertimbangkan dalam proses dalam melakukan campaign dalam social media marketing. Oke. Nah, sebelumnya mungkin kita akan bahas terlebih dahulu sebenarnya apa sih yang disebut sebagai social media marketing campaign gitu ya. Nah, jadi memang ini merupakan activity dari marketing tentunya ya teman-teman semua. Jadi bagaimana setiap upaya dari konten-konten yang akan kita share ke media sosial itu tentunya perlu dikoordinasikan. Jadi biar konten satu sama lainnya itu tidak saling berbenturan ya. Jadi satu tujuan, satu misi begitu ya. Jadi nantinya bisa memperoleh positioning yang tepat sesuai yang dimau sama si calon konsumen kita atau audiens kita. Nah, oleh karena itu proses dari social media marketing campaign itu tidak lain adalah mengkoordinasikan mengkondisikan dari semua upaya pemasaran melalui sosial media untuk mencapai tujuan dari bisnis dari sosial media itu sendiri. Nah, kita kemarin sudah belajar kan ada berbagai banyak goals dalam melakukan social media marketing gitu ya. Nah, tentunya proses ini koordinasi ini sosial media konten semua nantinya diharapkan bisa mencapai bisnis goals yang sudah ditentukan. Nah, kemudian tentunya dalam social media marketing campaign ini juga sangat fokus terkait dengan bagaimana membangun hubungan antara perusahaan ataupun brand terhadap si audiens itu sendiri atau calon customer kita. Nah, tentunya pentingnya dari campaign di sini itu ada beberapa ya, di mana nanti hal-hal ini bisa jadi patokan atau tujuan awal dari teman-teman semua ketika mau melakukan social media marketing campaign. Nah, apakah yang pertama misalnya mau meningkatkan brand awareness. Jadi tentunya kalau misalnya meningkatkan brand awareness itu kaitannya biasanya sama produk atau brand yang mau kita bawakan itu memang mau sejauh mana. Kalau misalnya memang dia masih tahapan introduction ya, masih tahapan awal, ya tentunya tujuan atau goals dari brand awareness ini sangat menjadi concern dari pemasar. Sehingga nantinya kan terkait sama konten-konten yang akan disampaikan melalui sosial media tersebut. Nah, selain itu dari campaign ini juga ada fokus dari engagement sendiri. Jadi ketika brand dari teman-teman ini sudah cukup baik, kan nggak cukup ya. Sebelum mereka akhirnya mau membeli atau mau melakukan activity yang sifatnya lebih lebih terlihat lagi gitu ya. Selain mereka aware itu mereka harus engage sama kita, sehingga conversation di sana itu sangat diperlukan. Oleh karena itu kalau teman-teman melihat bagaimana influencer tidak hanya memberikan berbagai informasi begitu seputar, brand ataupun yang terkait sama brand tersebut, terkait activity mereka, terkait sama brand tersebut, tapi juga mereka berusaha untuk membangun, komunikasi dua arah gitu. Jadi, makanya kadang-kadang kita nemuin tuh di sosial media tentang feedback-feedback yang memang mereka pancing untuk dijadikan banyak komentar, banyak message yang masuk gitu ya. Selain memang itu juga baik untuk algoritmnya si sosial media tersebut, tentunya itu juga akan meningkatkan, hubungan antara brand dengan si audiensnya. Nah, yang ketiga adalah, conversion ya, seperti yang teman-teman sudah pahami bahwa conversion itu adalah bagian yang biasanya sangat dihitung nih, apalagi buat para pemasar. Di mana ujung-ujungnya dari setiap tindakan kita di sosial media itu kita pasti akan melihat conversion-nya seperti apa. Jadi kita akan melihat, memonitor setiap, activity dari sosial media kita itu apakah akan berpengaruh sama conversion-nya, audiens. Jadi apakah mereka misalnya kalau memang kita jualan mereka akan mau beli, misalnya kalau memang kita hanya sekedar, memberikan influence atau kita misal sebagai influencer gitu yang paling besar adalah mereka memang mau mau misalnya mau masuk grup yang ada di apa
jadi komunitas mereka itu kan juga sangat mungkin, dan itu bagian dari conversion, itu bagian dari hasil yang diperoleh oleh pemasar dari berbagai macam social media marketing campaign yang dilakukan tadi. Nah, harapannya dengan teman-teman memahami tiga hal ini, maka nanti akan bisa ditentukan dulu nih sebelum kalian masuk ke dalam sosial media membuat berbagai macam konten itu biasanya akan terlihat kapan kita akan melakukan brand awareness-nya, atau mungkin saatnya sudah mulai conversion, jadi itu akan mempengaruhi konten yang akan kalian share. Nah, ada beberapa komponen inti dari social media marketing campaign ini ya. Yang pertama ada objektif. Nah, jadi kita harus jelas nih tujuannya apa ya. Kita harus jelas tujuan dari marketing social media campaign yang akan kita lakukan itu seperti apa. Apakah tadi misalnya mau hanya membangun brand awareness doang, atau sampai ke lead seperti apa gitu, atau bahkan mungkin sampai ke selling ya, sampai ke conversion tadi gitu. Kemudian yang kedua adalah target audience. Di mana-mana kalau kita sebagai pemasar tuh pasti kita harus memastikan target audience kita tuh siapa. Biar nggak mubazir ya. Jadi kita biar betul-betul sesuai sama maunya netizen kita, sesuai sama maunya audiens kita. Nah, jangan sampai nih misalnya audiens kita tuh sukanya mereka terlibat gitu dalam dalam proses pemasaran kita. Nah, ini yang saya temukan melalui kelas saya juga sebenarnya, bahwa Gen Z ini ternyata mereka merasa tersentuh secara personal ketika mereka diberikan kesempatan untuk join proses pemasaran, misalnya kayak ada sesi misalnya eksklusif interview gitu dengan audiens. Nah, mereka sangat senang untuk bisa bergabung, mereka sangat senang dengan masuk ke komunitasnya, misalnya seperti itu. Dan jadi understanding about your audience itu sangat penting gitu ya, untuk bagaimana nanti tentunya menentukan konten apa yang akhirnya akan di-share gitu. Kemudian messaging strategy, jadi terkait dengan konsisten brand voice and engaging content. Ini dimana di dalam messaging strategy ini saya kira ini juga tidak cukup mudah ya, karena ini terkait dengan bagaimana kita bisa secara konsisten itu memberikan pesan yang utuh, pesan yang sama ke konsumen kita. Jadi mereka nggak akan bingung, ini skincare sebenarnya buat kita yang duitnya banyak atau kita yang duitnya pas-pasan nih. Nah, itu kan membutuhkan konsisten brand voice ya. Jadi kita harus menyuarakan sesuatu yang sama gitu. Ini kaitannya sama IMC atau Integrated Marketing Communication ya. Di mana memang poinnya bahwa semua yang mau kita komunikasikan itu harus konsisten, harus sama message-nya. Nah, yang keempat, yang juga teman-teman dari kelas social media marketing sudah pernah buat di minggu lalu ya, tentang konten kalender, di mana ini menjadi satu guidance bagi marketer, terutama social media ya, pelakunya, untuk membantu mengorganize bagaimana konten secara hari demi hari itu dideliver ke customernya. Saya yakin di sini teman-teman udah khatam semua bagaimana membuat konten kalender. Nah, adanya objektif, target audience, messaging strategy, dan juga konten kalender ini sangat menentukan keberhasilan dari social media marketing campaign pemasar itu sendiri. Nah, di sini ada Smart Framework of Campaign Goals, di mana dari goals yang kita tuju ya. Jadi bukan karena dari activity sosial media itu kan nggak selalu yang jelas terlihat ya. Maksudnya ya di situ kan sebenarnya kalau misalnya kita melihat secara sebelah mata, atau kita nggak melihat secara utuh ya, itu mungkin kita hanya melihat bahwa brand tersebut memberikan satu dua informasi gitu. Tapi kalau kita melihat itu sebagai helikopter view dari orang pemasar, itu pasti kalau setiap brand itu punya satu
satu goals yang memang sebenarnya sudah didesain tadi melalui content calendar. Biasanya akan terlihat seperti itu ya. Jadi di content calendar itu sebenarnya akan terlihat bagaimana si goals yang mereka tetapkan itu akan menjadi goals yang kategori SMART framework atau bukan. Specific, measurable, achievable, relevan, sama time bound, atau di mana kita juga harus memahami dari waktu ke waktunya itu memang setiap goalnya itu tetap harus kita apa ya, harus kita batasin ya, kapan mau ke brand awareness, kapan mau sampai ke conversion. Apalagi kalau misalnya memang kalian ada di social media strategic gitu ya. Jadi pastikan harapannya kalau misalnya kita punya brand gitu, kita punya produk, pasti produk kita itu akan akhirnya orang nggak cuma kenal kan, orang juga eh, akan masuk ke conversion, mereka akan membeli gitu. Nah, jadi adanya tujuan yang clear, kemudian yang measurable, yang achievable, yang realistis ya, itu sangat diperlukan gitu. Oke. Nah, ini adalah berbagai macam tipe dari social media marketing campaign yang mana nanti teman-teman bisa lakukan. Dan ini sangat mungkin sekali untuk dibuat secara bergantian gitu ya. Jadi yang pertama ada kontes and giveaway, di mana di sini untuk tujuannya biasanya untuk mengencourage dari user partisipan untuk ngeboost engagementnya mereka. Jadi dengan kita memberikan hadiah-hadiah, kita memberikan satu apa ya? Ya mungkin kayak pertanyaan-pertanyaan yang mana nanti mereka dikasih reward setelah itu cukup biasanya banyak membuat orang akhirnya mau berkomunikasi sama brand tersebut. Bahkan kadang-kadang influencer tuh kayak siapa yang bisa jawab 5 orang tercepat yang bener nanti gue kasih GoPay 50.000 gitu kan. Nah, tidak lain tidak bukan itu bagian dari social media marketing campaign, contest and giveaway. Jadi memang dirasa hal ini sangat masih efektif sekali untuk saat ini untuk membangun tidak hanya relationship tetapi juga memang ya benar-benar mereka akan DM kan, mereka akan komen kayak gitu. Kemudian yang kedua generated content. Nah, di sini memang fokus dari tipe yang kedua ini si marketer itu mencoba untuk membuat apa ya, membangun konten dari si user atau audiens kita untuk dijadikan kontennya brand tersebut sendiri gitu. Jadi bisa jadi nih dari misalnya ada yang ngetek, kemudian habis itu kan kita akan upload ulang atau mungkin kita akan bikin satu apa ya, kalau sekarang yang juga mungkin banyak kita bisa temuin di sosial media ketika para entah influencer, entah para brand gitu ya. Influencer sering sekali kayak ada satu komen langsung diangkat jadi satu pembahasan, dia ngomong gitu di depan kamera untuk entah itu cuman kayak mengklarifikasi, entah itu bentuknya kayak memang menjawab beneran dari pertanyaan-pertanyaan audiens gitu ya. Jadi intinya menggodok kembali, menggarap kembali apa yang ada dari audiens itu sendiri, feedbacknya itu digarap kembali untuk jadi satu konten. Itu bisa jadi bagian user generated content. Atau misalnya ketika brand itu mencoba untuk masuk ke dalam apa? Memang sengaja ya, sengaja biasanya masuk ke dalam micro influencer gitu ya. Ini hampir sama dengan yang ketiga sebenarnya, tapi nggak jarang juga si micro influencer itu kan sebenarnya nggak sedikit ya, yang mereka itu karena masih sedikit, masih seribuan gitu, mereka dengan cuma-cuma misalnya untuk mereview produk. Nah, itu juga jadi bagian apa ya? Bisa dibilang itu bisa sangat membantu si pemasar untuk membuat konten sendiri. Jadi dengan dia nggak susah payah, dia cuma tinggal repost, itu bisa bagian dari user generated content. Dan yang ketiga ini influencer collaboration. Tentunya di sini sangat familiar ya untuk sekarang ini, di mana banyak brand-brand entah kecil entah besar itu mereka sangat terbuka sekali dengan para influencer yang memang dirasa ada di pembahasan atau bidangnya brand tersebut. Nah, satu hasil penelitian saya kemarin tentang influencer ini ternyata banyak dipakai sama produk semacam apa namanya,
skincare gitu ya. Skincare sih yang kemarin saya, dapat ya. Jadi salah satu karakteristik skincare itu ternyata orang itu nggak akan beli sampai orang itu tuh sebenarnya mungkin tahu atau dapat rekomendasi dari orang yang menurut dia itu, trusted gitu ya. Jadi kalau misalnya satu brand tersebut hanya sebatas memberikan berbagai macam, contoh, berbagai macam info tentang produk tersebut, berbagai macam testimoni mungkin dari, mereka menggaranti bahkan ya dari produk tersebut mereka akan dapat ini, itu tidak lebih, dipilih dibandingkan dengan si customer-customer ini tuh cuman dengar dari saudara atau dengar dari influencer mereka yang dianggap berkaitan sama si, berkaitan sama produk ya kayak gitu. Jadi misalnya kayak memang, beauty blogger itu kan juga dia relevan ya sama skincare. Nah itu mungkin lebih akan dipercaya oleh si, audiens. Oleh karena itu untuk influencer collaboration ini terutama untuk produk-produk yang sifatnya itu credence ya, sifatnya itu skincare sih bisa nggak dibilang credence ya, karena dia produk barang ya, tapi untuk produk-produk jasa lainnya itu sangat terbantu sekali dengan adanya influencer collaboration ini. Karena apa? Karena ketika produk kita itu sangat sulit untuk dikasih lihat ke orang-orang, servis itu kan sangat sulit dikasih lihat ke orang-orang, sampai orang tersebut sebenarnya membeli jasa servis tersebut kan. Nah, adanya influencer collaboration ini sangat bisa membantu menggiring orang untuk akhirnya, conversion tadi, untuk akhirnya mau membeli atau mau booking atau yang sifatnya memang mau ke produk kita. Nah itu yang ketiga, kemudian yang keempat ada product launch campaign, di mana di sini, eee, ya adanya, apa namanya, promosi-promosi, teaser itu juga sebenarnya tetap 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 bisa bermanfaat sih dan perlu juga. Kenapa? Karena ini sangat penting terutama untuk produk-produk baru, produk-produk yang memang sifatnya masih introduction, masih mengenalkan ke pasar. Jadi orang masih perlu memang dikasih knowledge tentang produk tersebut. Jadi product launch campaign ini sangat akan tepat sekali ketika produk kalian masih di tahapan awal gitu ya. Oke, kita lanjut ke planning a social media marketing, campaign. Nah, di sini ada 4 hal yang biasanya dilakukan oleh pemasar ketika mereka merencanakan, social media marketing campaign. Yang pertama tentunya mereka akan research dulu ya, akan research, dan juga akan menganalisa terkait dengan kompetitornya. Kita sebagai orang pemasar nggak boleh silo, nggak boleh merasa produk kita itu udah paling bagus sejagat raya. Apalagi dengan sekarang banyak sekali platform online itu dengan mudah sekali kita bisa melakukan riset, nggak kayak dulu harus sebar kuesioner, sebar ke survei langsung ke orang-orang. Nah, sekarang kita dengan mudahnya bisa buka sosial media, kita bisa lihat pergerakan, audiens yang dirasa itu audiens kita gitu ya. Bagaimana mereka menanggapi brand-brand yang sama dengan kita, atau ada di industri yang sama dengan kita. Jadi, study tentang kompetitor, industri trend, audience preferences itu sangat diperlukan sekali dan bisa dibilang itu menjadi tahapan awal dari kalian melakukan social media marketing campaign. Jadi ada dasarnya gitu ya. Kemudian yang kedua, content creation. Nah, di sini teman-teman seperti akan apa ya, akan menentukan nih berbagai macam, konten yang akan kalian share, eee, akan seperti apa visualisasinya, videonya, interaktif kontennya gitu. Yang ketiga kalian akan juga memilih, platform tentunya, mana platform yang ada di audiens kalian itu ada gitu ya, dan yang keempat budgeting gitu, oke. Nah, ini untuk mengeksekusi dari social media campaign itu sendiri, timing dan scheduling sepertinya bisa dibantu oleh konten kalender ya, konten kalender yang bisa kalian, buat secara manual maupun lewat tools atau, automation. Ada namanya Hotsuite itu, salah satu tools yang bisa membantu kita untuk melakukan berbagai macam pembuatan konten secara ya automation gitu ya, karena mereka dengan AI. Kemudian ada engagement with audience. Jadi di situ tentunya kita harus merespon komen, message, dan yang mereka kasih ke kita.
itu baiknya memang kita selalu merespon dengan segera. Oke, ini untuk measuringnya ada key metric to track ya. Teman-teman udah jago sekali tentang engagement rate, bagaimana menghitungnya, kemudian impression, conversionnya. Kalau memang sudah sampai ke tahapan eh brand itu nggak cuma mau brand awareness ya, tapi memang mau selling, misalnya mau lead generate, itu conversionnya itu dihitung di situ, kemudian ROI-nya. Nah, analisanya bisa melalui platform seperti Facebook Analytics, Google Analytics, ataupun di media-media sosial seperti Instagram juga kita bisa melihat insight-nya kan dari situ. Dan tentunya mengevaluasi hasilnya. Jadi punya data jangan didiemin gitu kan, harus dianalisa untuk menyesuaikan untuk strategi selanjutnya apakah tetap sama atau enggak. Bu, jadi content calendar itu apakah mungkin bisa berubah? Sangat bisa berubah ya, tergantung dari bagaimana pergerakan social media analytic tool yang mungkin kita sudah lakukan perubahan, ya kita akan sesuaikan. Nah, ini ada beberapa common mistakes yang bisa dilakukan oleh pemasar ya. Yang pertama masih sangat mungkin adanya lack of clear goals. Jadi karena mungkin kemana-mana ya melihat bagaimana brand yang ada di sekitarnya itu jadi goyah ya. Jadi tujuannya jadi bisa berubah atau nggak tetap gitu loh. Kalau kita mau misalnya mau ya tadi kita mau dibilang brand awareness-nya mau seperti positioning-nya mau dibilang brand brand yang cukup mahal gitu, brand premium, ya janganlah kita sebar-sebar diskon kemana-mana misalnya seperti itu. Kemudian ada miss opportunities dari salahnya kita melihat data kita. Jadi ketika kita punya insight data, ya benar-benar harus digarap gitu ya. Misalnya, oh ternyata dari sosial media konten yang kita kasih ke mereka, itu mereka sukanya bukan tips untuk masak gitu. Tapi misalnya dari situ kelihatan kan yang mungkin rate-nya lebih tinggi gitu, engagement rate-nya lebih tinggi, itu mungkin yang tips parenting. Nah, itu bisa nanti kelihatan. Oh, mungkin audiens kita memang bukan fokus orang-orang yang suka masak, tapi memang fokus orang-orang yang suka parenting. Misalnya walaupun sama-sama ibu-ibu muda yang kalian tuju gitu ya. Nah, sehingga di situ nanti akan bisa mempengaruhi konten selanjutnya. Jadi di situ teman-teman memang benar-benar harus melihat data dengan benar. Jadi kalau kalau misalnya memang datanya itu salah baca, bisa jadi kedepannya juga niche niche kita nggak akan dapat gitu ya. Kemudian inconsistent posting. Nah, harusnya dengan berbagai macam tools yang ada di sosial media, kita bisa posting, bisa di scheduling, itu harusnya nggak miss ya. Walaupun kalian sibuk banget misalnya. Kalau memang sudah diniatkan, dan apalagi kalau memang sudah profesional ya, sudah bisa diatur jam-jamnya dengan sangat tepat dan mudah, ya jangan sampai inconsistent posting. Apalagi kalau misalnya teman-teman mau membangun brand personality gitu ya. Saya pernah ikut kelasnya itu satu hari misal bisa tiga kali, dan itu harus setiap hari sampai 6 bulan itu baru bisa kelihatan hasilnya. Jadi di situ inkonsisten itu tapi ternyata banyak terjadi, termasuk pada brand-brand besar. Kenapa? Karena ternyata sosial media itu mereka tidak hanya melihat bagaimana insight dari setiap konten yang kita share, tetapi seberapa lama kita ngebuka, seberapa lama kita banyak postingnya, itu juga akan dinilai bahwa kita tuh aktif atau enggak sih sebagai account gitu loh. Nah, dan itu akan sangat mungkin menjadi pertimbangan mereka untuk nge-share ke explore gitu kan. Jadi semakin kita jarang-jarang, atau bahkan kalau misalnya kita mau share, kita share sesuatu pun ternyata alangkah lebih baiknya kita juga terlihat aktif di sosmed tersebut. Misalnya kita juga balas komen jelas, balas komen di share di postingan yang kita buat itu jelas. Bahkan kita juga didorong harusnya untuk komen juga di tempat lain yang menandakan bahwa account kita tuh aktif loh gitu. Nah, hal-hal kayak gitu mungkin sepele tapi ternyata itu juga bisa membuat
algoritma kita untuk dibaca sama sama social media itu aktif atau enggak gitu. Jadi inconsistent posting itu juga menjadi common mistake banget orang-orang untuk membuat campaign. Oke, itu saja teman-teman untuk social media marketing ini. Nah, setelah kemarin teman-teman sudah menganalisa berbagai macam social media dari berbagai macam brand. Nah, di social media marketing campaign project ini, silahkan teman-teman buat project campaign SMM ya. Nah, jadi nanti silahkan untuk dipilih brand, tentunya bukan brand besar ya. Di sini bukan brand besar. Kenapa? Karena harapannya nanti akan apa namanya akan bisa kelihatan ya. Jadi merek ini silakan dibuat ya, dibuat itu bisa personal, bisa maksudnya bisa kalian mungkin dari satu kelompok. Anyway ini kelompok aja. Jadi satu kelas cuma lima kelompok aja seperti biasa. Nah, satu kelompok silakan mau bikin brand produk service atau produk barang boleh. Ataupun misalnya kalian mau brandingin salah satu teman kalian juga boleh ya. Nah, di situ tentukan tujuannya. Kalian mau brand awareness, engagement ataupun sampai selling misalnya. Tentunya kalau bisa sampai selling, bisa bisa conversion itu luar biasa sekali ya. Kemudian jangan lupa lakukan analisa riset pasar. Jadi nanti di dalam hasil laporannya kalian bisa sampaikan sebelum kalian melakukan campaign ini sendiri, kalian harus melihat bagaimana potensi-potensi yang ada, audiens target pasarnya yang ada, trennya, industri tersebut misalnya. Kemudian buat profil persona audiens target yang mencakup demografi, minat mereka, perilaku di sosial media. Ya, itu dijelaskan. Kemudian strategi campaignnya di media sosial, platformnya cukup salah satu saja, nggak usah semuanya kalian buat. Kalian bisa fokus ke Instagram, Facebook, TikTok, ya. Kemudian rancang strategi kontennya, eh mau seperti gambar, video, teksnya seperti apa, frekuensi. Nah, di sini kalian buat konten kalender ya. Kalau kemarin kalau udah analisa konten kalender dari brand orang, nah di sini harapannya kalian bikin konten kalender 2 sampai 4 minggu ya. Nah, karena tugas ini untuk 2 minggu berarti 2 minggu aja. Oke, kemudian setelah itu pembuatan konten itu juga bisa nanti di-insert di dalam konten kalendernya ya untuk keseluruhannya. Kemudian untuk campaign-nya nanti bisa bisa dijalankan dalam waktu secepat mungkin setelah teman-teman selesai menganalisa. Semakin cepat kalian bergerak menganalisa, maka semakin lama kalian akan ada proses membuat konten-konten itu sendiri. Jadi harapannya nanti conversionnya pun lebih baik harusnya ya. Karena misal kalian nggak cuma seminggu, tapi misal bisa 2 minggu. Kemudian proses dari campaign itu sendiri pantau terus nanti dibuat perkembangannya day by day ya. Seperti apa, kemudian evaluasi tingkat engagement rate-nya, bandingkan nanti dari mulai awal misal 3 hari sampai 3 hari dan sampai campaign itu selesai 2 minggu gitu ya. Untuk terus yang terakhir buat rekomendasi kalau itu mau diterusin mau harusnya seperti apa konten selanjutnya. Nah, nanti outputnya luarannya nanti akan ada laporan ya. Laporannya berisi perencanaan, kemudian saat peluncuran dari campaign itu sendiri sampai evaluasi minimal 10 halaman. Kemudian ada presentasinya, dibikin slide presentasi. Konten kalender jangan lupa nanti juga bisa disampaikan di laporan proyek maupun dipisah. Jadi ada yang di-insert, ada yang dipisah. Kemudian konten media sosialnya nanti ada beberapa yang memang ditaruh di dalam laporan itu sendiri ya. Jadi nggak semuanya hanya ditaruh di link konten kalender. Nah, ini adalah bobot penilaiannya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan bisa disampaikan melalui PC kelas. Terima kasih banyak atas waktunya teman-teman untuk menyimak video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.